Tepuk tangan dulu ya, Ena. Thank you ya. Udah jauh-jauh datang ke sini ya. Karena happy, terus kita bisa kemana-mana dengan mobil yang nyaman. Mengerjakan bisnis kita gitu. Pinter aku marketingnya. Ya aku emang. Aku nervous lihat kamu. Mungkin beruntung juga ya Honda ya bisa dapat orang kayak Erna ya. Gimana ya? Harus dong. Produk yang kamu jual kan nggak murah sih. Ya aku cantik gitu kan. Ya kan? Perempuan aku juga punya kok customer perempuan ya. Punya ya? Ada. Kenalin dong. Contoh. Kamu mau nggak ini ya? Temani aku rembulan. Aku mau beli mobilmu gitu. Gimana caranya supaya orang itu tetap beli tapi kehormatanmu terjaga? Gitu. Hai guys, seiring perkembangannya, semenjak Mei 2022, Hype Techno berkembang menjadi sebuah label rekaman. Kita ucapkan terima kasih untuk Aldina, Yucha, Dipa, Legal, Pandu, Nayaga, dan Wahyu yang mempercayakan Hype Techno dalam mempublish karya-karyanya. Karya-karya mereka bisa kalian nikmatin di semua digital platforms di seluruh dunia seperti TikTok, YouTube Music, Rezo, Apple Music, Spotify, Amazon, Instagram Music, Facebook Music, Seven Digital, dan lain-lain. Hype Techno melibatkan Anthony Skywalker sebagai produser dan Harry Su sebagai eksekutif produser dalam memproduksi karya artis-artisnya. Hingga saat ini sudah ada 35 singles yang berhasil diproduksi oleh Hype Techno. Tentunya semua musik video mereka bisa kalian tonton di Hype Techno YouTube channel. Dan jangan lupa guys, subscribe, like, komen, dan share video-video mereka ya. Halo guys, berjumpa lagi di Hype Techno Podcast Edition, podcastnya anak muda Indonesia. Ini adalah episode ke-53 guys, masih bersama saya Anthony Skywalker. Walaupun sudah memasuki episode 53, tapi kita nggak pernah ya membahas tema ini. Dan ini suatu kehormatan ya, perdana kita membahas soal, ya tipis-tipis lah, soal otomotif ya. Dan otomotif itu apa ya? Berarti mobil, motor ya, gitu ya? Pokoknya yang bermotor gitu ya. Bermotor ya. Kalau kulkas bermotor itu ya otomatis ya. Kulkasnya bisa jalan gitu ya maksudnya. Ya, jadi spesial banget ya. Hari ini kita kedatangan seorang lady guys yang luar biasa sekali ya. Kita sambut Jeng Erna ya. Tepuk tangan dulu ya Erna. Thank you ya. Udah jauh-jauh datang ke sini ya. Jauh banget ya kamu datang ke sini, beda kota ya kita ya. Dan ya inilah guys. Demi apa coba? Demikian. Jadi, dan terima kasih. Inilah kalau orang marketing yang bener tuh jauh ya, tetap disamperin ya. Demi apa ini? Demi sesuap nasi. Sebongkah berlian. Iya. So Erna, kamu seorang single mom ya. Luar biasa ya. Jadi nggak heran ya, jauh-jauh marketing. Kalau ini mah perjalanan yang jauh nggak ada apa-apanya dibanding perjuangan seorang single mom ya. Benar. Dan kamu juga seorang, ya aku anggap wanita karir ya. Jadi kamu dia representasi dari Honda guys ya. Honda. Bukan Honda pemain sepak bola itu ya. Honda mobil ya. Honda mobil. Kita nggak asing lah dengan nama Honda. Kita kalau pergi keluar dari sini aja, dari studio aja, pasti udah ngeliat. Tiap berapa motor pasti ada merek Honda, bener nggak? Motor, mobil gitu ya. Mobil, motor ya. Pemasaran terbesar di dunia rasanya kayak gitu. Oh iya. Nggak ada kecap nomor 2 guys. Iya, nggak ada memang. Adanya kecap Bango sama ABC, nggak ada memang. Ya, tapi bener ya, itu secara statistik Honda memang. Iya, cara penjualannya.
Honda emang representasinya si Erna. Iya, benar. Di sini aku ya, sekarang ya yang menguasai. So Erna, jadi ini ada guys, ngomong soal your family dulu ya. Ini anak-anak kamu ya, Oh yang iya. cantik dan ganteng ini. Oke. Ya, ini umur berapa Erna? Yang kakaknya itu yang cewek itu umur 14 tahun, sekarang kelas 8. Kelas 8 itu. Kelas 8 itu kelas 2 SMP. Biasa orang tua kan nggak ngerti ya kelas 8. Iya, apalagi aku nggak tahu sekolah udah. Oh iya, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya. Terus yang bontot itu kelas 6 SD. Jadi Kelas 6 ya. Selisih ya. Tapi ini Selisihnya 22 bulan sebenarnya, tapi cuma secara biologis. badan, postur tubuh, si kakak paling gede sendiri di antara kami bertiga. Oh iya bener ya? Saat ini. Iya, tapi nanti pasti. Oh iya, pasti adiknya tapi nyusul. Tapi aku pernah ketemu anakmu ya. Itu memang tinggi banget ya. Kayaknya seaku ya tingginya ya. Sekarang kayaknya lebih kan dia masa pertumbuhan terus toh kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau di sebelahnya itu kayak jadi mini gitu loh. Oh, itu kamu kasih makan apa kok bisa tinggi gitu ya? Mungkin dulu pas waktu anak pertama biasa lah ya. Anak pertama, mengandung pertama itu banyak vitamin yang dikasih, entah itu DHA. Terus anak kedua enggak gitu? story sih sebenarnya anak kedua ini. Kayak gitu sih, mungkin dari situ. Terus dari bayi dia juga makannya banyak banget sampai sekarang. Jadi sama mamanya lah pemakan segala, akhirnya kayak gitu. Oh, mamanya pemakan. Iya. Jadi jatahnya anak-anaknya dimakan juga. Iya. Sisa-sisa. Oh, sisa-sisa. So, cerita sedikit Erna. Kehidupanmu gimana dengan anak-anak dia? Just inilah. Biar orang-orang selama aku jadi single mom ini berapa tahun ya? Lupa aku. Pokoknya dari yang penting berjuang terus ya. Iya, dari 18 itu berjuang dari anak-anak masih kecil. Itu ya udah aku berdiri di kakiku sendiri lah. Kayak gitu kan. Tak pikir di kakiku. Kakiku sampai bengkak gitu. Jangan dong. Berdiri di kakiku sendiri walaupun kemarin sempat kakiku cedera, aku kecelakaan. Akhirnya aku jobless, kecelakaan, ditabrak sama orang, sempet jobless juga. Bisa dibayangin dong single mom. Saya bayangin dulu. Jangan lama-lama. Single mom, jobless. Nah, bisa dibayangin kan kayak gitu loh. Jadi ya tetap survive. Akhirnya Tuhan kasih tunjuk. Pada waktu itu aku masih kerja di kerjaan yang lama. Terus dari jobless itu aku akhirnya berpikir kenapa aku tidak mencoba otomotif ya. Itu di bidang otomotif maksudnya. Akhirnya aku masuklah di Honda. Oh, begitu iya. Perjalanan. Dan sekarang Tuhan kasih tunjuk kamu harus podcast sama Anthony gitu ya. Iya, sebenarnya iya sih, sebenarnya kan memang planningnya dari lama karena jauh dan harus diplan kan, bener-bener. Ini kesempatannya. Dan aku sangat sibuk. Ya. Dan harus diplan karena mungkin jadwalnya tabrakan karena Mas Anthony sibuk juga dan kebetulan hari ini ya beberapa hari ini aku ada acara di sini ya udah sekalian toh gitu. Iya kan? Ya, bener. Kenapa enggak ini? Kenapa enggak sekalian marketing di podcastku ya? Iya, benar. Gitu. Nah, ini kalau ngomong berarti kamu pengalaman ya di bidang marketing ya? Bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau di otomotif memang berarti bisa marketingin aku dong. Bisa. Mau dijual di mana, Pak? Bisa. Cincai lah itu bisa. Tolong ya, yang aransemen ya, hubungi dia ya. Oh, tadi dapat ya. aransemen. Lumayan kan. Berapa? Oh iyalah, cincai lah. Iya, cincai ya pokoknya. Nanti ngomong di belakang aja. Apa yang perlu dijual ini? Sebelum di otomotif ada pengalaman di mana kira-kira? Awalnya memang aku di beauty sih. Awal-awal aku bekerja. Oh, pantes kamu so beauty ya. Oh iya. Aku tadi baca live-ku ada yang komen gini, "Uang kok gak tahu elek" gitu. Aduh kok bener banget gitu loh. Aku jadi malu gitu loh. Jadi suka sih. Jadi suka ya? Iya, jadi suka. Jadi aku di bidang beauty, awal-awal aku bekerja, terus habis itu menikah dan punya anak, terus masuklah ke perbankan kayak gitu.
Oh, perbankan. Sempet di. Tapi perbankan ya mepet-mepet juga berhubungan sama otomotif ya, karena masalah itu. Oh ya, ya, untuk pembayaran. Kebetulan gitu ya. pada waktu di perbankan itu aku bukan di kreditnya sih, jadi di funding lah. Di Kamu tim. yang dikreditin. Aku tunai, dibayar tunai loh aku. Tunai. Oh nggak ada gitu ya? Pakai Di OVO bisa nggak? Dibayar tunai pakai salaman. Oh salah ya. Terus di gitu. bank, Jadi di perbankan itu di salah satu BUMN lah ya. Terus di funding, di tim fundingnya. Jadi bukan di kreditnya sih. Jadi nyari orang lah yang nabung, bukan bagi-bagi duit istilahnya. Oh kayak gitu ya. Iya. Terus habis itu setelah selesai balik lagi ke beauty kayak gitu. Jadi leader di beauty. Ya ya. So kamu ini ngomong menabung ya. Kamu tuh percaya nggak sama apa itu? Istilahnya orang-orang bilang menabung itu pangkal kaya. Percaya nggak? Enggak. Aku kalau menabung pangkal kaya enggak sih. Ya bener, investasi sih kalau gitu mau ya. kaya. Investasi iya Honda. Iya. Enggak lah. Kalau investasi ke Honda enggak lah kalau bikin kaya. Bikin happy. Oh ya ya. Iya kayak Yo bikin kaya dong. Orang investasi Honda happy. Karena happy, terus kita bisa kemana-mana dengan mobil yang nyaman, mengerjakan bisnis kita gitu. Gitu. Pinter aku marketingnya, ya apa aja aku emang. Aku nervous lihat kamu. long time no see soalnya. Long time no see ya. Iya benar. So family life ya, jadi itu family life yang kamu sudah apa ya? Mungkin terdidik ya dengan marketing plan dan sebagainya, sehingga mungkin beruntung juga ya Honda ya bisa dapat orang kayak Erna ya. Gimana ya? harus dong. Ya ini ya inilah Erna. Cantik ya ternyata. Cantik mana sama mobilnya guys? Milih mobilnya apa milih orangnya? Milih mobilnya aja. Mobilnya bisa dinaikin banyak orang. Gitu. Ya. Gitu. Ngomong naik-naik. Jadi apa iki? Naik-naik iki. Nah, jadi kalau aku boleh tahu ya, apa sih kelebihannya Honda daripada merek-merek yang lain? Gini, Honda itu siapa sih yang nggak kenal Honda? Jadi itu merek yang paling prestis gitu loh. Dan dari merek Jepang ya? Dari merek Jepang yang paling prestis gitu loh. Maksudnya untuk purna jualnya juga tinggi gitu loh. Oh, dijual lagi tinggi ya? Biasanya orang-orang itu kalau mau beli sesuatu, beli otomotif lah istilahnya, pasti dia mikirin harga purna jualnya. Ya kan, dia kan nggak mungkin pakai selamanya pakai itu terus kan. Pasti kalau purna jualnya anjlok ya dia pasti mikirin kayak kalau gitu. Sama cowok kamu mikir gitu juga? Purna jual? Enggak, pernah buang. Pernah buang. Ya, jadi itu ya. Jadi purna jualnya tinggi. Terus apa lagi? Secara teknologi gitu? Secara teknologi juga dia ngikutin pasar sih kayak gitu. Jadi nggak ketinggalan sama pasar yang sekarang kayak gitu. Untuk keamanannya juga, untuk safety berkendaranya juga lebih bagus kayak gitu. So, kamu berarti banyak melakukan kegiatan marketing ya untuk Honda ya? Iya, pasti dong. Itu biasanya apa aja tuh? Kalau kegiatan marketing ya, kalau memang di kita itu marketing otomotif itu memang individu sebenarnya untuk marketingnya, terserah dia mau dibebasin mau ngapain. Cuman dari showroomnya itu ada ngasih wadah atau fasilitas seperti pameran-pameran di mall atau pameran-pameran di bank yang kerjasama kayak gitu. Oh, yang terutama masalah finance-nya ya? Iya, yang kayak biasanya berarti kalau kerjasama misalkan sama bank, ya taruhlah ngomong bank BCA gitu ya. Apa-apa ngomong aja. Oh, di endorse ya kamu? Oh, nggak apa-apa. Udah. Aku nanti ya jebutin Bank Niaga juga. Gitu. Habis itu Bank BRI juga aku sebutin. Bank Mandiri juga sebutin. Apalagi ya yo? Bank apa ya? Bangkrut tinggal ono. Bang Antoni yang belum disebut. So gimana? Jadi itu biasanya setiap bank juga enggak, berbeda. Kebetulan kemarin itu baru aja akhir bulan ini kita kerjasama sama Bank BCA. Jadi Bank BCA nggak nunjuk satu merek otomotif aja, ada banyak banget di ulang tahunnya BCA.
acaranya di Ciputra World kapan lalu. Jadi 3 hari itu nonstop dari pagi sampai jam 10. Jadi open mall sampai closing mall itu 3 hari berturut-turut. Ini ya, kayak ini ya. Kayaknya ada fotonya ya. Ini ya. Oh ya. Oh ini Kamu di tambah mall. cantik ya kalau di sebelahnya mobil Honda ya. Oh ya. Kalau gini enggak ya? Kalau aku berdiri di sini, maksudku duduk di sini enggak cantik ya? Enggak tahu. Jadi yang sebelah sana yang di depannya mobil BRV itu di PTC. Iya. Jadi itu yang ngadain adalah yang aku bilang tadi, dikasih wadah dari showroom, jadi dari main dealer itu ngasih wadah buat kita pameran di situ. Jadi itu dipilih sih yang nilainya bagus boleh. Yang nilainya bagus loh. Oh, iya. Boleh pameran di situ. Nilainya bagus ya. Iya. Di biji ya berarti. Iya, kalau mau ikut pameran di main dealer memang harus dinilai dulu. Jadi dipilih yang nilainya Nah, itu ini kan BR. Kalau yang itu tuh tipe apa yang? Kalau ini SRV. SRV. Yang ini SE. Yang tipe SE yang sebelah sini. Ini pameran di Icon Mall. Oh ya. Baru kok. Nah, sekarang tipe-tipe yang laku di pasaran itu tipe apa? Yang di pasaran saat ini aku bahas yang tahun lalu, nggak apa-apa ya, yang Nggak terakhir. apa-apa. Mau tahu nenek moyang juga nggak apa-apa. Nggak, yang kemarin itu tahun lalu yang 2022 itu paling laku adalah BRV sama Brio. Oh, itu kelasnya. Kalau kelasnya dari kan ada kelas-kelasnya tuh. Misalkan si RV itu aku sih nggak ngerti. Aku tahu ya denger BRV terus Brio. Brio tuh kayak yang kecil itu ya. Iya, yang city car berapa itu. cc itu yang 1,2. 1,2 ya. Kalau BRV 1,5. Jadi ketika memasuki tahun 2023 banyak kan biasanya kalau mau beli tahun 2023 nanya Nick 2002 masih ada nggak kayak gitu loh. Tapi kalau Brio nggak ada, sudah habis. Terus kalau BRV juga, jadi kemarin tuh masih kesisa si RV yang tipe paling tertinggi di Honda. Oke. Untuk saat ini kayak gitu loh. Apa itu SRV ya? Ya kalau yang itu apa SRV? HRV. 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 Oh, alah HRV. HRV guys. Iya. Lele tuh HRV. Oh, HRV. Terus Yang tipe SE. Yang tipe SE. SE itu apa? Second edge. Oh enggak ya, tipenya aja. Oh, SE. Oh, kayak Mercedes tuh ada C kayak gitu-gitu ya. Ini SE ya. Yang paling up itu apa? Paling up. Yang paling up untuk tahun ini adalah HRV sih. HRV. HRV yang tutun. Jadi yang 2 warna. Yang sang kaki. Itu apa bedanya? Sama sih. Jadi setiap tipe kayak RS, SE itu kan ada, terus sama yang E. Itu ada warnanya yang tutun. Jadi itu memang inden sih dan banyak orang yang cari. Tutun salah itu satu. sampai inden ya? Iya, yang san kaki itu banyak orang yang cari gitu loh. Kenapa? Ya karena unik gitu loh. Apa uniknya? Warnanya. Tak kejar kamu. Dari warnanya. Jadi san kaki. Warnanya tuh kenapa? Nggak ada, mobil lain nggak ada yang warna itu. Nggak ada yang menyamai warnanya iya, ya. benar sekali Bapak Anda ya, seperti itu. Kalau hitam putih kan terlalu Biasa mainstream ya. kan ya. Itu kayak apa sih warnanya? Nggak tahu. Ada kok. Ada tuh di sini nggak ada ya? Ada. Mana? Coba. Masa? Ada yang aku test drive itu. Yang ini. Ya ini. Kanan itu. Iya, kanan yang Bapak Ibu itu. Ya nanti kita bahas lah ini. Kita mundur dulu ya. Oke, nanti biar nggak out of the time guys ya. Oh ya. Biar tidak out of order. Nah, So itu paling dicari dan harus inden ya. Berapa lama tuh inden? Enggak lama kok. Kalau sama aku enggak. Kalau sama lama. Erna nggak pakai lama. Nggak pakai ya? lama, cepet satset buat Satset buat ya. Iya. Gila, luar biasa. Kayak gitu sih. Itulah kelebihan Erna. Nah, aku dengar kamu ini denger ya dari kabar-kabari, gosip-gosip itu katanya tuh kamu sampai bisa menjual tuh sampai nggak di areamu saja ya. Kamu bisa sampai ini kehebatan kamu tuh sampai di situ katanya ya. Bener? Iya, kemarin sempat ke Papua sih. Kita kan memang ranahnya bisa kok penjualan di Papua. Yang beli siapa? Kebetulan yang beli itu di Jayapura sih, masih ibu kota. Ya? Jadi itu dikirim gitu? Iya, pakai ini apa namanya ekspedisi dari Tanjung gitu ya? Perak situ. Jadi memang kalau pengiriman biaya mereka sendiri sih. Kebetulan aku ada yang kenal sih pada waktu itu. Ada yang kenal dari Pelninya gitu, akhirnya ya gitu. Tapi nggak ada promosi bebas ongkir ya?
Kalau kirim barang nggak ada bebas ongkir. Kalau mau bebas ongkir kirim salam, Pak. Nggak usah ongkir, kirim salam. Ini kirim kan kayak mobil. di Topet itu 50.000 ke atas bebas ongkir dari Pak, Jakarta. ini barangnya gede. Emang di Topet dijual nggak sih? Kalau di Tokped bisa, tapi Bisa? cuma DP-nya aja sih. Nggak Oh, bisa. DP-nya ya. Biasanya yang pembelian cash gitu bisa kita arahkan ke untuk pelunasan di ini Tokped. Jadi kita potong diskon di situ. Oh ya gitu ya. Iya. Terus berarti memang tidak dibatasi wilayah ya. Jadi memang ini kan podcast kan akan disiarkan di seluruh dunia gitu ya. Cuma kalau udah keluar Indonesia agak susah ya. Sebenarnya dibatasi sih, Pak. Tapi Oh. kalau Papua kan memang di sana ada Honda Mitra ya. Oke. Jadi kalau ada beberapa yang ada langgar wilayah gitu ada sih. Ada beberapa, tapi nggak semua wilayah itu langgar wilayah gitu loh. Tapi ada yang langgar Istilahnya apa? Langgar wilayah ya. Itu boleh apa nggak boleh? Aslinya nggak boleh, cuman ada yang langgar wilayah kita bisa bayar di situ beberapa. Oh, Ada yang ya ada mekanismenya lah ya. Ya. Pokoknya Silo, ada lah caranya. ngono loh, Pokoknya sama Erna semua beres lah gitu ya. Iya, Benar iya, ya. pokoknya satset lah. Satset ya, Betul. pokoknya mau posisi di mana aja it's okay ya. Iya. Nah, oke. Nah, terus ini selain apa? Selain pameran ini kamu ngelakuin apa? Podcast ya kayaknya. Iya. Live biasanya, live juga terus Oh, live ya? terus Live apa, kayak yang di TikTok itu. bisa jadi TikTok di dinding diam-diam. Oh, enggak ya, salah. kayak gitu sih. Cuma ngiklan juga di sosmed kayak gitu-gitu. Oh ya, berarti ini ya. Di semua sosial media kamu juga eksis ya. Iya. Oke, nah ini kalau yang ini sama tadi ini Honda yang putih itu apa? Yang Sama. putih itu sama HRV, cuma dia yang HRV, guys. iya, HRV. Nanti aku tadi bilang HRV disuruh HRV. Iya, wis Apa-apa, pokoknya wis, iku lah. pokoknya salah tok wis. Itu yang HRV yang series tipe RS. Tipe RS. Tadi kan yang tipe SE. Tadi. Ya SE itu yang warnanya nggak ada itu. Yang SE itu yang bedanya adalah grillnya yang seret-seret. Kalau ini grillnya kan kayak kotak-kotak gitu. Grill itu apa? Yang Grill depan itu depan itu. itu loh, yang di Oh, itu bawah istilahnya tangan. grill. Iya. Bukan bakar-bakar itu grill. Bukan, itu grill kayak gitu. Si. Bedanya apa? Ininya. Nah, grillnya. Oh, iya. Itu kalau ini yang Kamu nggak grillnya. tahu ya? Iya kan dia produkku, Pak. Oh iya ya, lupa. Kan. Kok bisa tahu ya? Aku juga tahu. Kalau yang dekat sama aku pasti aku tahu. Oh iya. Oh jadi itu yang thread itu Yang SE, lurus ya? itu yang tipe Kalau SE. ini Itu mahal yang itu ya? Iya mahal yang ini, yang RS. Pokoknya tipe paling tertinggi di Honda itu RS. Oh ini lebih mahal. Iya. Karena kotak-kotaknya itu. Iya, Wah, kayak guys. jauh ya. Garisinnya loh. Garisinnya. Ya. Terus mungkin biasanya kamu kan pengalaman ngejual Honda ya. Itu kalau tipe ini biasanya itu bukan kaum, itu pasarnya tuh siapa kayak gitu. Misalkan kalau Brio itu siapa gitu. Yang mana dulu ini? Ya Ini. terserah apa aja. Maksudnya biasanya tuh kalau ini yang ngambil tuh orang-orang ini gitu loh. Kalau HRV itu ekonomi atas ya, menengah ke atas lah kayak gitu. Terus orang-orang yang aktif, orang-orang yang berkarir kayak gitu banyak yang ambil HRV. Ada juga anak-anak muda yang sudah kayak pembisnis muda gitu, kayak entrepreneur muda kayak gitu banyak yang ambil HRV. Terus kalau Brio itu ya ada anak muda, ada anak yang orang tua juga ada, cuman ekonomi agak menengah kayak gitu. Agak seret. Ya jangan dong, Enggak ya? Pak. Itu customer saya, Pak. Customer yang maksudnya dia itu pengen punya kendaraan yang prestis gitu kan, tapi dengan cicilan yang ringan. Ya udah Brio aja kayak gitu loh. Ya udah Brio aja. Brio gitu loh ya. Nah, aku pernah dengar CR-V ya. Apa bedanya HRV CR-V? Tipenya. Enggak, maksudnya sekarang masih ada sih. Masih ada CR-V. Itu enggak lebih tinggi dari tinggi dari HRV. Oh, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Kayak gitu. CR-V ya. CR-V. Oh, tapi kalau dari segi peminatnya lebih banyak mana?
HRV sih. HRV. SRV, HRV. HRV. Oh ya, aduh aku sudah Wolondo. HRV. HRV ya. Iya, gitu. peminatnya. Oh, lebih banyak HRV ya. Selisihnya banyak ya? Lumayan sih. Tergantung tipe. Kalau yang RS ini Kalau kan tipemu? Tipeku yang Kayak yang di depan ini enggak Iya. salah. harus disebutin ya di sini. Tipeku yang kayak gimana? Terus ada ini WRV. WRV ini adalah produk baru dari Honda. Desember kemarin launch-nya. Itu kalau dari CC di bawahnya HRV. Sama 1,5. Oh, 1,5. Jadi ini kalau WRV ini mesinnya kayak BRV, tapi BRV kan dia 3 sub ya. Kalau ini kan 2, jadi diperkecil, dipermini. Jadi untuk mesinnya sama, untuk overall tentang WRV itu sama dengan BRV gitu. Oh. Gitu. Oh, secara mesinnya ya. Tapi bodinya berbeda. Gitu. Bodinya berbeda kayak gitu. Apa sih yang membedakan? Kalau yang membedakan ini apa namanya? lekukannya apa? Ya. Tubuhnya, bokongnya lah, opone. Body kitnya ya, pasti eksteriornya body kitnya, terus di dalamnya juga 2 sub aja gitu loh. Kalau yang WRV ini. Oh, 2 sub. Anunya mesinnya itu. Bukan, duduknya, duduknya. Pak. Oh, 2 sub. Sub depan tolong diisi dulu. 74. Oh gitu ya. Jadi setiap tipe yang tadi yang disebutin kayak CRV, HRV, BRV sama WRV ini sudah autopilot di tipe yang tertinggi. Autopilot itu gimana? Bisa nyetir sendiri. Oh ya? Iya, Oh. tapi ini di jalan tol sih Pak. Oh, jalan tol. Bisa parkir sendiri? Enggak loh. Nggak bisa? Nggak bisa loh. Tak parkir nong. Ini gak iso. Tak pakai Iya. gak iso. Oh, berarti ada fitur self driving. So, jadi wah ini kayaknya banyak banget ya udah laku ini, komisinya ini banyak ini berarti. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan, amin. So ini Brio ya yang kamu antar? Iya, itu Brio RS yang sebelah sana itu. Ada nggak sih ketemu misalkan customer yang aneh-aneh gitu? Loh, Anda gimana? ya, nggak tahu, aku kan nanya gitu. Ya namanya Pengalamanmu gitu loh. kalau marketing kan ya banyak lah menghadapi berbagai macam karakter manusia, berbagai macam Contohnya yang aneh itu ya minta cepet semuanya. Cepet apa ini? Ya cepet kan tadi tagline-nya kan Erna sacet buat gitu Oh, kan iya. gitu. Oh, minta cepet. Jadi pada waktu itu ada bapak yang terhormat bapak itu membeli cash, jadi pagi pelunasan, malam sudah kami antar kayak gitu. Kami itu maksudnya aku sama driver, dibantu dengan driver. Sudah delivery order ke rumah beliau kayak gitu. Ya. Itu langsung cepat karena Cepet. pada waktu itu saat buat karena bapaknya juga rumahnya pada waktu itu di Gresik. Masa itu aja sih yang kurang seru deh? Kayaknya ada yang lebih seru deh. Ada. Takut aku ngomongnya. Ya ada yang aneh-aneh kayak ya begitulah. Karena gini, produk yang kamu beli produk yang kamu jual kan nggak murah sih. Biasanya kalau nggak murah itu kan ada hil dan hal dan hul dan hell. Yang negatif apa yang positif ini? Ya, aku ngomong negatif dulu. Oh, yang negatif dulu ada lah. Secara ya aku cantik gitu kan. Ya kan? Kan dilihat dulu. Biasanya tuh orang tuh lihat marketingnya. Kadang juga enggak sih, tergantung customernya juga gitu. Ada yang nakal sedikit aja kok, enggak banyak. Aku mau tanya ya masalah gender nih ya. Kan biasanya yang jual yang dipajang nih kan ya perempuan cantik kayak kamu ya kan. Kan laki-laki itu kan attract ya. Memang akhirnya yang beli kebanyakan laki-laki kan ya pasti ya. Tapi ya banyaknya laki-laki. Iya, bener ya. Tapi ada juga yang perempuan. Aku juga punya kok customer perempuan yang punya single ya? ada. Kenalin dong. Iya masih single loh.
Masih single, seriusan. Masih single? Oh, kenalin dong. Iya. Boleh. Boleh. Ada juga ini yang ibu rumah tangga sama bapaknya juga ada, suami istri. Ya tapi kan pasti atas nama salah satu ya. Iya. Biasanya kebanyakan di atas namakan istrinya apa suaminya? Suaminya, yang kemarin suaminya, yang suami istri kebanyakan suaminya. Oh gitu ya. Oh ya. Jadi begitu. Terus ada pengalaman. Nah untuk ngatasin hil dan hell itu tadi gimana kamu caranya? Misalkan ada yang aneh nih, ini misalkan aku pembeli nih. Contoh. Kamu mau nggak ini? Temani aku rembulan. Aku mau beli mobilmu gitu. Gimana caranya supaya orang itu tetap beli tapi inimu terjaga, kehormatanmu terjaga. Gitu. Loh aku tanya ini kan wajar ya, aku sebagai anu kan. Iya, mungkin di luar sana banyak yang kayak aku juga ya mungkin. Gimana caranya? Ya awalnya ya gitu aja sih. Cuma kita ngasih sesuatu yang baik dulu di awal kayak gitu loh. Yang baik itu ya apa? Ya bapaknya. Senyum yang baik. Lirikan yang baik. Oh bukan lah. Tatapan kalau saya nggak pernah ngelirik. Tatapan. Iya. Tatap mata saya, belilah mobil ini gitu ya. Kayak Ojan. Enggak sih, cuman ya ada yang kayak gitu, tapi nggak semua customerku kayak gitu kok. Tapi ada 1-2 lah. Ada ya? Ada 1-2 yang kayak gitu. Cuman ya ketika dia datang untuk hal itu ya, oh iya Pak, iya. Oh iya Pak, mangga salah ya. Oh iya. Next time ya Pak, ini lagi gitu aja sih. Saya harus profesional. Saya mau jemput anak sekolah Pak gitu ya. Atau saya mau jemput suami saya Pak gitu kan. Oh nggak mungkin, orangnya tahu. Suami yang mana Mbak Erna? Oh suaminya orang Bapak gitu. Saya dong Mbak, suaminya orang. Akhirnya gitu. Gitu ya. Ya jadi itu memang di mana nggak usah cewek ya. Aku sebagai cowok pun ngalamin gitu. Serius? Oh iya? Serius. Dan ada yang godain cewek gitu ya? Bukan aku tapi kan. Gini ya, makanya ini ngobrol ya. Mungkin aku pernah ngomong ya sama kamu gini. Waktu kita santai itu taruhlah ngomong masalah dating apps ya. Kita kan ngomong ya, dating apps. Kan kadang orang mikir, oh ya itu cuma laki-laki aja yang melakukan gitu. Ya kalau laki-laki begitu tuh normal. Kadang aku ngomongnya gini, ya cobalah kamu sekali-sekali jadi laki-laki. Di situ biar kamu tahu kelakuannya seperti apa. Dan itu justru biasanya malah lebih dahsyat gitu loh. Cuma nggak kelihatan gitu lah aja. Terselubung gitu loh. Yang ngalamin sih kayak gitu-gitu. Mungkin dibungkus karena dibungkus dengan wanitanya itu. Cuman kebanyakan kan ya kalau cowok tambah seneng kan digituin gitu loh. Seneng dong berarti Mas Antoni. Iya kalau dapat yang bagus seneng gitu. Nggak bagus ya dibagusin dulu. Kerja 2 kali dong kalau gitu. Kerja 2 kali kerja. Apaan ngomong apa? Tapi guys memang benar ya di mana-mana itu ya terutama masalah bisnis ya, deal bisnis itu selalu kalau laki istilahnya musuh dealnya itu laki ya yang disodorin perempuan. Kalau perempuan yang disodorin laki gitu. Kalau menurutku ya, aku pernah ngomong sama kamu masalah kosmetik contohnya. Kalau aku jadi perusahaan kosmetik, aku akan banyak naruh berondong gitu untuk menganu ibu-ibu itu. Kemarin sempet ya aku yang di kosmetik di beauty itu brand ambasadornya diambil dari tokoh ini sih apa namanya? Tokoh Drakor. Oh ya itu ya. Siapa sih namanya? Cowok siapa sih namanya? Tapi memang Lee Min Ho itu. Iya. Maksudnya memang kalau itu kan memang di Korea sudah ini toh. Memang cowok juga udah make up toh. Akhirnya ya orang ya pacarku. Karena gitu. aku sendiri pernah jadi brand ambassador. Bukan brand ambassador. Oh, terlalu inilah. Sales yo. Sales kosmetik gitu. Oh iya? Dulu pernah. Jadi teman-temanku malam Minggu aku nyales kosmetik. Yang aku beauty clinic itu ibu-ibunya teman-temanku. Kan seneng kan ibu-ibu di apa di sama mas. Iya, itu paling nggak kasihan gitu beli lipstick kan gitu kan. Lumayan, yang lain kan dapat uang jajan kan aku kayak gitu-gitu. Ya, gitulah. Jadi memang ya itu memang marketing seperti itu ya. Iya, terus dunia. mungkin kamu mungkin ada tips dari kamu ya. Kamu kan pengalamannya banyak. Tips menjadi marketing yang handal itu seperti apa gitu? Apa sih kuncinya
untuk bisa jadi marketing yang handal itu apa? Apa ya? Ya klise sih sebenarnya. Ya harus profesional sih kayak Ya gitu. profesional itu seperti apa? Jadi apapun Harus mau diajak podcast ya. Itu satu guys. Iya, dan Bener harus mau jauh-jauh datang ke sini. Oh iya. Itu salah satu profesionalnya marketing gitu ya. Oh iya, maksudnya dia melihat opportunity ya. Selalu apapun, melihat. Apapun dilakuin lah. Apalagi kalau di otomotif ini kan nggak gampang ya, bukan marketing yang mudah di otomotif ini. Ya katakanlah tadi pameran, terus aku datang ke sini jauh-jauh kayak gitu kan. Itu yang harus ditempuh kayak gitu, dan harus berdiri 3 hari dalam 8 jam. Dan itu nggak usah mikirin hasilnya. Iya mikirin dong. Oh mikirin? Mikirin dong. Gak tambah stres kalau mikirin hasil. Ya harus mikirin hasil dong. Kalau nggak mikirin hasil asal main geradakan kan nggak bisa kan. Kalau maksudnya mikirin hasil tuh gini loh. Kamu kan sudah berusaha, kan yang nentuin kan Tuhan. Ya, tapi kamu keep doing gitu loh. Maksudnya bisa satu orang kamu lakukan, nggak deal ya kamu nggak putus asa. Enggak, gitu loh. Iya kan, gitu loh. Maksudnya tuh itu. Kalau maksudnya nggak mikirin hasil tuh, ya mau deal mau enggak gitu, itu kan just keep doing gitu. Iya sih. Cuman ya aku yakin dan percaya apa yang aku tabur nanti pasti aku tuai kok. Nah iya. Kayak gitu. Kan itu bisa dealnya besok. Makanya kalau ngomong sama orang-orang marketing ya, kamu kalau melakukan marketing tuh just do it gitu loh. Nggak perlu mikir hasil hari ini, besok ya bisa hari ini. Kayak kamu misalkan ada yang mau beli gitu ya, tiba-tiba cash, tiba-tiba malam udah dikirim, kan itu hasil yang langsung hari ini. Tapi ada juga kamu yang 3 bulan lalu kamu ini ternyata dealnya baru sekarang. Ada juga ya kayak bapak yang aku ceritain itu sebenarnya tuh butuh effort ya dengan bapak ini. Sampai aku minta effortnya gimana? Jadi bapak ini agak sensitif gitu kan. Mohon maaf ya Pak kalau nanti nonton. Bapaknya baik kok. Terus abis itu aku minta bantuan sama supervisor karena aku sudah tidak bisa. Tapi pada akhirnya setelah tidak bisa. sudah tidak bisa pada waktu itu saya minta bantuan, tapi akhirnya sudah kembali ke hatiku bapaknya. Sudah akhirnya sudah pelunasan. Sudah pelunasan langsung kirim, tapi itu butuh effort yang sangat tinggi untuk prosesnya untuk pelunasan. Jadi kan sebelum pelunasan itu kan ada UTJ, uang tanda jadi kan. Kalau di otomotif namanya SPK. Itu 5 juta dulu. Nah, itu untuk membuat bapaknya itu 5 juta itu butuh proses. Tapi ada juga aku yang waktu orangnya sekali ketemu dia langsung kasih tanda jadi, uang tanda jadi 5 juta itu juga ada. Jadi dia datang di showroom, ngobrol sama aku kurang lebih 1-2 jam, akhirnya dia ngasih uang tanda jadi 5 juta itu juga langsung ada. Dan waktu 1 minggu langsung dikirim itu juga ada kayak gitu. Jadi random sih. Jadi memang setiap orang tuh penanganannya berbeda-beda. Ada yang koyo ini sudah hot deh customernya. Kayaknya aku harus ketemu. Aku ketemu sama orang ini langsung SPK aku. Oh ada yang begitu. Jadi kesuwen gitu loh. Maksudnya gini, ini sudah hot, dia itu butuh unitnya atau dia itu bisa di SPK sekarang, ya wis tak ajak ketemu. Kak aku bisa ketemu ya, mau main ke showroom lihat unitnya atau kayak gimana gitu. Oh enggak mbak, bayarnya datang ke kantorku, langsung aku meluncur, kita ngobrol, langsung transfer ke deal SPK 5 juta kayak gitu. Itu juga ada, jadi berbagai macam ini sih kayak gitu. Ya kalau mungkin tidak se-ekstrim itu ya, aku cerita sedikit masalah marketing, bahwa emang aku kan konsisten di bidang ini semenjak 2002 ya. Mungkin beda sama Erna ya. Ada ya 15 tahun yang aku kerjakan, itu hasilnya baru sekarang. Jadi itulah yang aku makanya ngomong, kalau kita ya aku bolak-balik sih ngomong kemarin waktu diundang untuk bicara di sebuah acara juga aku ngomong, kalau kita ini mencintai pekerjaan kita ya, mungkin 1-2 tahun nggak ada hasilnya mungkin. Tapi kamu akan menjadi ahli. Ya kalau di kamu mungkin kamu akan menganalisis kan apa yang kamu lakukan ini. Kesalahanku di mana? Di sini. Akhirnya kamu menjadi ahli lama-lama. Ketika menjadi ahli, kamu akan dicari orang. Ketika dicari orang, berapapun harga yang kamu kasih, dia tetap beli. Bener nggak? Bener. Ya. Jadi kalau misalkan kalau sudah percaya sama kamu misalkan, nantinya kan orang pokoknya beli mobil di Erna lah, gitu. Gak ada lain gitu. Sing jelas itu satset buat itu tadi. Iya, benar.
Jadi guys, itulah yang harus apa ya? Ya marketing juga harus ada di apa ya, di jiwanya kita. Kalau misalkan nggak ada di jiwa kita, nggak mungkin dia mau jauh-jauh ke sini gitu loh. Bener banget. Toh juga kamu nggak langsung bawa mobil kan ke sini, bener kan? Iya kan? Kecuali mobilku nanti dibawa hilang gitu. Ternyata kamu bawa mobilku gitu loh. Oh gitu ya. Nanti tak ganti. Tapi harus ada uang tanda jadi dulu, harus pelunasan dulu. Mau apa gitu kan. Sebetulnya kan ini kan membuat perspektif sehingga banyak orang mengetahui Erna ya selama apa ya itu guys, kalian yang diajak podcast itu kalau menolak itu kalian jangan menolak opportunity gitu loh. Ada opportunity ya itu lewat. Oh ada yang nolak ya? Oh banyak, dulu awal-awal aku banyak yang nolak. Sekarang aku banyak nolak orang. Ya sorry aja. Oh gitu ya? Iya. Untung loh aku gak ditolak ya. Enggak lah. Erna enggak. Orang jauh-jauh ke sini mau ditolak. Kalau itu kan dari effortnya kelihatan gitu loh. Jadi gitu. Nah, jadi gitu guys ya. Kalau kalian butuh informasi soal Honda ya terutama ya. Benar. Dimanapun kalian berada, bisa aku ngomong gitu aja ya. Gitu dimanapun kalian, mau di bawah bangku, di atas langit, mau di atas langit, kontak Erna ya. Di WA-nya berapa? 0822 444 23934. Oke ya. Terus untuk anak-anak muda ini boleh kasih pesan. Ini kan karena podcastnya anak muda ini. Iya, kan kita masih muda nih. Jadi kamu bisa mungkin kasih pesan ke anak-anak apa yang harus dilakukan, misalkan dalam pekerjaan dan sebagainya. Kalau pekerjaan itu sesuai dengan passion sih. Kalau passionnya kalian sudah menemukan apa yang dicintai di pekerjaan itu, ya udah lakuin. Di awal memang agak-agak agak-agak nggak enak, agak-agak sakit. Ya udah lakuin aja. Nanti ketemu kok titik enaknya. Istilahnya nabur dulu, pasti nanti menuai kok. Tapi kerja di passionnya kalian masing-masing kayak gitu. Titik enaknya ya? Iya. Mari titik akeh guys. Akeh enaknya gitu ya. Akeh enaknya Oke, ya. Jadi itu passion ya. Kalau passion kamu kalau boleh tahu? Passion aku di beauty sebenarnya. Ya tapi kan dengan kamu ngejual mobil kan itu kan satu sandaran yang hebat. Maksudnya kamu bisa tampil beautiful. Iya. Apalagi kalau mobilnya keren juga ya. Ya gini, aku bisa kan aku bilang passionku di beauty, tapi aku bisa menyalurkan beautyku ketika aku ada di marketing otomotif. Terutama di mobil-mobil yang keren ya. Oh iya. Cocok gitu loh ya. Ini pas waktu jaga showroom sih, aku bisa tampil cantik walaupun aku nggak di beauty kayak gitu. Iya kan. Jadi itu ya guys, lakukan passionmu ya. Iya. Dan tekuni ya. Dan jangan berhenti. Itu lagi ya. Kalau gagal itu karena kamu berhenti guys. Kalau sudah berhenti ya sudah selesai. Sudah selesai. Kalau gagal mah wajar kayak gitu loh. Pasti, gagal itu pasti. Pasti. Dan gagal. Jadi bangkit lagi, berdiri lagi, coba lagi. Oke, jadi gitu ya. Oke, thank you ya Erna udah jauh-jauh ke sini. Oke, ya. aku juga terima kasih. Kalau ada promo-promo Honda lagi, boleh main sini ya. Terus mau bikin iklan, ayo gitu lah ya. Apalagi marketingin aku guys ya. Nanti kita ngomong. Cincai lah ya. Karena kamu marketing ya oke deh kita. Oke. Oke guys, jangan lupa ya subscribe Hype Techno YouTube channel, kemudian like, share, kemudian jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya ya. Oke guys, saya Anthony Skywalker bersama Erna. Kita undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.